Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, masih membahas seputar Al-Zaitun, yang memang Al-Zaitun ini sedang menjadi perbincangan yang hangat setelah kemarin viral video penyelenggaraan sholat Idul Fitri yang tidak lazim. Kemudian setelah beberapa waktu yang lalu, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indramayu ini menyatakan tidak mampu atau tidak bisa untuk meluruskan penyimpangan yang terjadi di Al-Zaitun. Kali ini ada lagi video yang mengatakan bahwasanya Kemenak dan MUI sudah pernah melakukan penelitian kemudian tidak mendapatkan penyimpangan atau kesesatan di Al-Zaitun. Kita simak video keterangan dari MUI Pusat Jakarta. Iya, itu penelitian lama ya, tahun 2002. Jadi saat itu MUI mendapat pengaduan dari masyarakat ya tentang adanya korban-korban dari satu gerakan yang dinamakan Gerakan NII KW 9, Gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9. Nah, dan dikaitkan dengan pesantren Az-Zaitun. Nah, waktu itu pimpinan Majelis Ulama Indonesia berinisiatif membentuk satu tim yang langsung diketuai oleh Pak Kiai Ma'ruf Amin saat itu, dan saya sebagai sekretarisnya. Nah, kita melakukan penelitian lapangan cukup panjang dan berliku, karena gerakan NII KW 9 ini adalah satu gerakan yang hidden ya, gerakan bawah tanah yang sangat sulit untuk kita lacak dan kita identifikasi. Tapi alhamdulillah berkat bantuan berbagai pihak kita berhasil mendapatkan data-data yang akurat dan akuntabel. Ya, kemudian kita waktu itu meneliti 3 persoalan. Ya, persoalan pertama, apa dan bagaimana NII KW 9 serta ajaran dan paham keagamaan yang dikembangkannya. Nah, yang kedua, apa dan bagaimana pesantren Az-Zaitun ini ya serta pengajaran dan aktivitas santri yang dilakukan di pesantren ini. Yang ketiga, kita ingin mengungkap betulkah ada relasi atau hubungan antara gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini. Nah, dari 3 pertanyaan itu kita mendapatkan data-data dan fakta-fakta yang faktual. Yang pertama, menjawab pertanyaan pertama tadi, ya memang kita mendapati adanya penyimpangan ajaran dan paham keagamaan yang diajarkan oleh gerakan NII KW 9. Ya, misalnya tentang hijrah dan baiat, tentang tidak wajibnya sholat, tentang penebusan dosa bisa diganti dengan uang, dan berbagai macam ajaran yang dikembangkan oleh gerakan NII KW 9 ini yang menyimpang dari ajaran fundamental Islam. Pertanyaan yang kedua, apakah ada penyimpangan dalam pengajaran kurikulum yang diajarkan di pesantren Az-Zaitun? Nah, kita mendapati saat itu ya kita langsung terjun dan berada di dalam pesantren Az-Zaitun. Beberapa kali kita menginap dan melihat aktivitas santri dan juga mengkaji buku-buku yang diajarkan. Ya, kita dapati bahwa tidak kita temukan adanya penyimpangan pengajaran dalam kurikulum, dalam aktivitas santri sehari-hari di pesantren Az-Zaitun. Nah, terhadap pertanyaan ya, jadi tidak ada penyimpangan kita dapati itu ya dalam pesantren Az-Zaitun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dari keterangan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat tersebut, yang pertama jelas kita ketahui bahwa
ditemukan data dan fakta yang aktual di tahun 2002 bahwasanya didapati penyimpangan ajaran dari gerakan NII, yaitu Negara Islam Indonesia, yang memang ternyata erat kaitannya dengan Ma'had Al-Zaitun. Kemudian di tahun 2021, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut mengeluarkan fatwa bahwasanya NII ini adalah sesat. Fatwa tersebut ditandatangani oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan diketahui oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Garut pada tanggal 10 November 2021, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah. Fatwa tersebut memutuskan dan menetapkan bahwa ajaran dan gerakan dari NII hukumnya adalah haram dan wajib diperangi oleh negara. Jadi kalau sudah dihukumi haram dan wajib diperangi oleh negara, harusnya orang-orang yang terkait dengan NII ini ditangkap. Karena mereka pemberontak, gerakan yang ingin mendirikan negara di dalam negara dengan mengatasnamakan agama. Akan tetapi dengan pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kemudian yang kedua, penjelasan anggota fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikatakan bahwa tidak ditemukan penyimpangan di dalam kurikulum, kemudian pengajaran dan juga kegiatan keseharian di pesantren Al-Zaitun. Jadi begini, setiap aliran sesat yang mengaku bagian dari agama Islam, mereka pasti mengaku bahwasanya syahadatnya sama, kiblatnya sama, kitabnya sama, dan terutama kitab induk yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi kalau melihat kurikulumnya saja, melihat kitab-kitabnya saja, maka tidak akan ditemui kesesatan. Mereka pakai Al-Quran. Bagaimana bisa dikatakan sesat pakai Al-Quran? Mereka memakai hadis. Bagaimana bisa dikatakan sesat ketika mereka memakai hadis? Nah, kemudian bagaimana agar bisa terlihat kesesatan mereka? Dilihat dari cara mereka memahami kurikulum tersebut. Dilihat dari bagaimana mereka memahami Al-Quran dan hadis. Dilihat dari bagaimana mereka memahami kitab-kitab. Lihat saja, untuk membenarkan soft solat yang rusak, soft solat yang renggang-renggang, soft solat yang kacau, apa dalil yang mereka pakai? Mereka pakai Al-Quran. Kalau dilihat Al-Qurannya, maka mustahil dikatakan sesat. Masa iya orang pakai Al-Quran dikatakan sesat? Al-Qurannya tidak sesat. Memakai Al-Quran tidak sesat. Tapi pemahaman tersebut yang sesat. Pemahaman siapa yang dipakai? Ulama mana yang memakai ayat tersebut untuk melakukan atau membuat soft solat yang seperti terjadi di Al-Zaitun? Soft yang renggang-renggang, campur antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat yang dipakai oleh pihak Al-Zaitun untuk membenarkan soft salatnya tersebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, dan seterusnya. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan berkaitan dengan majelis zikir. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika ada orang yang baru datang, mereka tidak memberikan kelapangan untuk tempat duduk orang yang baru datang di hadapan Rasulullah SAW. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka agar sebagian dari mereka memberikan kelapangan tempat duduk untuk sebagian yang lain. Jadi tidak ada kaitan sama sekali ayat tersebut dengan soft solat. Ketika ayat tersebut dijadikan dalil untuk menjadikan soft solat yang renggang-renggang, artinya itu adalah penafsiran yang salah, penafsiran yang sesat. Kalau didakwahkan, diamalkan dengan orang banyak, namanya menyesatkan. Ya, belum lagi dikatakan bermazhab dengan mazhab Bung Karno. Mazhab apa itu? Khatib Jumat perempuan. Kalau dikatakan pemahaman seperti itu tidak sesat, maka rusak sudah agama ini. Rusak. Kita lanjut dengarkan video penjelasan dari Majelis Ulama Indonesia Pusat. Nah, tetapi ada pertanyaan ketiga tadi. Adakah relasi antara gerakan NII KW9 dengan Al-Zaitun ini? Nah, kita mendapatkan adanya hubungan dan relasi yang signifikan antara
gerakan NII KW 9 dengan pesantren Az-Zaitun ini dalam 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek kepemimpinan, di mana kepemimpinan di pesantren Az-Zaitun itu juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Eksponen yayasan di pesantren ini juga adalah para pimpinan di gerakan NII KW 9. Koordinator rekrutmen santri yang ada di luar pesantren yang merekrut santri itu juga adalah para tokoh dari gerakan NII KW 9. Ya, itu relasi yang pertama. Nah, relasi yang kedua adalah dari historikalnya, ya, bahwa secara historis kelahiran pesantren Az-Zaitun ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan NII KW 9. Dan yang ketiga dari aliran dana, ya, kita mendapati fakta adanya aliran dana yang cukup signifikan dari gerakan NII KW 9 yang memang doktrin ajarannya lebih mengedepankan pada, ya, penebusan dosa, sodakoh hijrah, sodakoh macam-macam begitu, ya, yang kemudian kita dapati bahwa terdapat aliran dana yang signifikan dari gerakan NII KW 9 ini dengan pesantren Az-Zaitun. Itu penelitian tahun 2002, ya. Yang kemudian juga di follow up juga oleh penelitian Litbang Kemenak yang temuannya juga tidak jauh berbeda dengan temuan dari tim peneliti MUI. Nah, hasil penelitian dari tim MUI maupun Litbang dari Kementerian Agama ini kemudian dibawa kemana? Ini kan penelitian sudah dilakukan sejak lama, Pak. Ya, kita pertama MUI menyampaikan hasil penelitian ini kepada masyarakat untuk kemudian menjadi pengetahuan masyarakat bahwa gerakan NII KW 9 ini adalah gerakan yang menyimpang, ya, yang dari sisi paham keagamaannya ini menyimpang. Jadi masyarakat harus menjauhi dan haram mengikuti gerakan ini. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa aspek utama ini sudah ditemukan bahwasanya erat kaitannya Al-Zaitun ini dengan gerakan yang terlarang, gerakan yang sesat dan menyesatkan, yaitu gerakan NII, Negara Islam Indonesia. Jelas dari latar belakang pendirian Al-Zaitun, kemudian personal para petinggi Al-Zaitun, sampai kepada pendanaan Al-Zaitun itu sangat erat kaitannya dengan gerakan NII. Tentu hal ini sudah sangat layak untuk menjadi dasar pelarangan dan juga pembubaran kemudian penutupan Al-Zaitun ini. FPI sudah dibubarkan, HTI sudah bisa dibubarkan. Lalu kapan untuk Al-Zaitun? Akan tetapi justru kita lihat sampai saat ini justru yang terjadi sebaliknya. MUI mengaku tidak mampu untuk mengatasi. Kemenak justru malah memuji. Kalau kemudian dihimbau kepada masyarakat untuk menjauhi, ini namanya ngajak guyonan. Ini namanya konyol. Rakyat atau masyarakat disuruh menjauhi, tapi yang di atas malah memuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari permasalahan ini dan negeri ini diselamatkan dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.